Oke, kita kemarin baru sampai pada, ada yang ingat? Hari Selasa kita sampai di mana? Bahwa perjanjian, ya, bahwa ini perjanjian ini adalah perjanjian dari awal, perjanjian yang kekal, ya, perjanjian kekal. Nah, perjanjian kekalnya Allah itu apa, saudara? Hmm? Perjanjian kekalnya Allah itu apa? Tempat kediaman. Bagus, tempat kediaman, apa tempat kediaman? Apa itu? Mengenai apa tempat kediaman? Tempat kediaman ada di tengah-tengah manusia. Ya, Iman. ayatnya di mana? Jadi Yes. kalau jawab itu menurut Yeskel 37 ayat 26 sampai 27. ya, jadi kalau jawab itu menurut Yehezkiel 37 ayat 7 gitu. Allah berjanji gitu kan? Gitu kan harusnya kan? Ini ya. Jadi aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Apa bukti dari dari perjanjian damai itu? Buktinya apa? Nah, ini dinubuatkan kan melalui Nabi Yehezkiel. Ya, mengadakan perjanjian damai. Jadi sedang seteru rupanya ya Allah dengan manusia gitu. Ya, karena apa? Karena dosa kan? Karena pelanggaran. Gitu. Jadi makanya Yesus itu yang paling hebat mengenai Yesus itu bukan karena penebusannya, bukan karena kematiannya, bukan karena kebangkitannya, bukan. Bukan apa lagi? Ya, apalagi ya? Apalagi yang saudara tahu mengenai Yesus? Bukan karena Kenaikan. kebaikan. Pak Tadus juga orang baik. Kenaikan. Oh, kenaikan. Oke, ya, ya, kenaikan. Sorry, sorry. Kelahiran katanya. Boleh kelahiran. Enggak, bukan mengenai ini. Yang paling penting dari Yesus itu adalah dia adalah pendamai. Itu pendamai. Jadi Allah mengutus anaknya, Allah mengaruniakan anaknya itu untuk menjadi pendamai. Gitu. Karena Allah itu berseteru dengan manusia gitu. Sehingga makanya teman-teman kalau ini adalah konsep atau kebenaran ya. Ini adalah kebenaran ya, kebenaran mengenai Allah dan manusia itu yang sesungguhnya itu adalah ini ya, bahwa uh, sedang tidak berdamai gitu. Sedang tidak berdamai Allah dengan manusia itu. Ya, pada mula apa setelah Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa gitu. Ya. Bahkan setelah hukum Allah dekalog itu diberikan kepada Musa juga tetap di dalam keadaan tidak berdamai. Ya, ada cara-cara yang kemudian dipakai oleh Allah gitu ya untuk manusia menemukan jalan damai itu, tapi tidak ketemu. Makanya Yesus bilang begini kepada orang Yahudi ya, dan itu ahli Taurat. Dia katakan, kamu tidak melakukan hukum Taurat. Kamu tidak melakukan hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu ada padamu, tapi kamu tidak melakukannya. Gitu. Jadi Yesus yang memberikan feedback kepada mereka. Itulah kenyataannya. Makanya hukum Taurat itu dibilang pengantar. Pengantar. Ya, Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat itu berlaku hanya sampai zaman Yohanes. Ketika Yohanes Pembaptis bilang, kerajaan Allah sudah dekat.
kerajaan Allah sudah dekat. Sampai situlah, gitu, sampai situ. Itu harus teman-teman harus pahami itu ya, gitu. Jadi sebelum itu tidak ada damai, perseteruan, gitu, perseteruan, ya. Nah, nubuatan mengenai perjanjian damai itu ya ada di sini kan, di Hezkel ini ya. Aku akan mengadakan ya perjanjian damai. Dan itu adalah perjanjian yang kekal, ya. Apa itu? Gitu ya. Apa itu? Ada dua ini sebenarnya, teman-teman, ya. Dimulai perjanjian damai ini menarik ya. Ini harus ya, ini harus berurut nih, saudara ya. Ini dimulai dengan nah, ini perjanjian damai itu artinya gini. Perjanjian damai itu diawali atau diinisiasi oleh Allah untuk manusia. Karena manusia tidak bisa mengusahakannya, gitu. Nah, itu adalah apa? Itu adalah kabar baik. Itu adalah kabar baik untuk manusia. Karena apa? Karena Allah yang menginisiasi atau memulai perjanjian itu. Itu kabar baik. Kabar baik itu namanya Injil. Kabar baik itu Injil, gitu, ya kan? Kabar baik itu Injil. Makanya ada Injil yang pertama kali ke siapa? Abraham. Gitu. Injil itu pertama kali ke Abraham. Oke, coba ayatnya ada di mana? Injil kepada Abraham. Harus ada ayat. Ini kan kita ini ngulang-ngulang, tambah-tambah, ya. Semakin kita ulang, semakin kita tambahkan, gitu ya. Injil kepada Abraham itu di mana ayatnya? Galatia 3 ayat 8. Galatia 3 ayat 8. Bisa dibaca? Galatia ayat 3. Galatia pasal 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Amin. Oke, jadi Injil yang pertama kepada Abraham. Injilnya apa? Injil tadi apa? Kabar baik. Injilnya apa? Olehmu segala bangsa diberkati. Oke, ya. Nah, teman-teman, kira-kira ada di mana? Ada di mana di dalam Alkitab secara lengkap mengenai Injil itu kepada Abraham? Kita urut ya. Jadi ini cerita yang luar biasa. Makanya Paulus bilang ini tuh rahasia dari abad ke abad, turunan ke turunan. Ya, kemarin seingat saya siapa ya yang kasih ayatnya ya? Kolose 1 ayat 21-22 ya. Yanti atau siapa kemarin ya? Yang chat. Berapa? Kolose 1 ayat 627 atau? 2627 ya. 27 itu Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Iya. 26 rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Oke, coba baca Pak. Ini teman-teman dengarkan. Ini yang kita mau bahas ini nih. Kolose 1 ayat 26 bunyinya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Oke, Dan mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah
pengharapan akan kemuliaan. Luar biasa ya. Ini tuh pengantar tuh. Ini luar biasa. Ini kalau sesat 26 ini itu 26 aja, Pak. Kan 27 pengharapan akan kemuliaan ya. Lanjut ya tadi ya. Itu luar biasa itu. Jadi ini teman-teman kalau nanti di dalam 2-3 ayat ini loh, nggak banyak-banyak. Itu kita bisa memotret, wah Allah itu punya skenario, ya banyak lah ya ayat yang lain. Tapi kalau saudara lihat ini itu seperti sesuatu yang pasal yang rapi tersusun gitu, ya. Nah ini yang disebut Paulus ini itu rahasia yang turun temurun dari abad ke abad gitu. Katanya apa Pak? Dirahasiakan kepada bangsa-bangsa ya. Rahasia yang tersembunyi. Oh, Tersembunyi. teman-teman, kalau rahasia itu tersembunyi gimana ketemunya? Rahasia saja belum tentu ketemu, terus rahasianya tersembunyi. Ya, rahasia tersembunyi bagi bangsa-bangsa sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi, saudara dan saya harus paham nih ya. Saudara dan saya harus paham bahwa ketika saudara melihat ya, saya harus kasih lihat kepalanya di belakang nih. Nggak kelihatan, parunya harus kelihatan. Gitu. Ketika saudara lihat ya sang putih ini ya di belakang saya ini, itu harus dengan apa? Dengan kepekaan rohani itu bisa menangkapnya, gitu. Ya, karena apa saudara? Karena itu rahasia tersembunyi bagi bangsa sampai hari ini. Teman-teman kadang-kadang gitu ya, menyampaikan Injil kepada orang. Injil itu kabar baik loh padahal menurut saudara gitu. Tapi orang nggak bisa menangkap gitu. Nah, memang tersembunyi, rahasia itu tersembunyi gitu. Nah, ya, tetapi dikatakan ya di bagian akhir tetapi yang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Orang-orang kudusnya. Jadi orang-orang kudusnya ini rupanya apa orang-orang kudus ini? Ini orang-orang yang benar-benar dipisahkan. Ya, orang-orang kudus ini pasti orang-orang yang dipisahkan untuk kemudian rahasia ini disingkapkan gitu. Kita akan belajar tuh. Saudara akan melihat jejak-jejaknya tuh. Di mana orang-orang sampai dipisahkan gitu, dipisahkan. Ya. Dipisahkan untuk kelihatan jejaknya dipisahkan untuk kemudian apa? Untuk kemudian menerima kemuliaan itu. Itu jejaknya itu luar biasa, teman-teman. Ya. Nah, itu yang dan akhirnya kita akan tahu nanti, oh perjalanannya kemana ya, gitu. Ya. Nah, kita kembali ke Yeskel ya. Jadi rupanya perjanjian damai itu mulai dengan Injil kepada Abraham. Tadi catat ya, Galatia 3 ayat 8. Aku akan memberkati mereka. Tapi tadi nggak ada kata-kata membuat mereka banyak. Ya kan? Oke, kepada Abraham juga Injil itu disampaikan. Nah, baca berapa Pak? Kejadian 12. 12 ayat 2 dan 3. Oh, boleh dibaca. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Jadi Injil kepada Abraham ya, itu benar. Jadi perjanjian damai ini saudara, itu sebenarnya memang dimulainya dari Abraham. Gitu. Kan kelihatan ya. Ini kan kelihatan nih. Allah Yahweh Elohim ini akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dengan manusia, yaitu mulai dengan aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak. Nah, oke. Nah, yang kedua, ini kepada Abraham. Dan
ya, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka selama-lamanya. Nah, ini janji kepada siapa? Ini ada di mana? Yoel pasal 2. Ini kan udah terjadi kan? Ini udah terjadi belum janji ini? Sudah ya, kepada Abraham. Ini janji ini ke atau langsung aja ke Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Mulai ayat keberapa? Khotbah Petrus. Mulai dari ayat 14. Ayat 14 di bab perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Oke, ya kan? Jadi kalau kita mau singkat itu 16 dan 17 ya. Kisah 2 16 17. Ulangin ayat 17 satu kali lagi. Ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Oke, katanya apa? Jadi akan terjadi pada hari-hari terakhir. Jadi apakah hari-hari terakhir itu sudah terjadi? Ya, jawabannya sudah. Sudah ya. Jadi sejak zaman Yesus yang namanya zaman akhir itu sudah mulai berlangsung gitu. Yaitu sejak kapan itu? Sejak kerajaan Allah diberitakan gitu. Di situ titiknya. Ketika kerajaan Allah diberitakan, itulah zaman akhir gitu. Makanya Yohanes Pembaptis bilang bertobatlah gitu. Ya. Ratakan apa? Tanah yang bergelombang. Ya. Bukit ya. Itu ini bicara mengenai kerajaan Allah ya. Diberitakan ya. Disampaikan. Nah, nanti kita akan bahas itu, saudara ya. Bagaimana dengan orang Yahudi sebelumnya? Bagaimana dengan orang Yahudi? Berarti kerajaan Allah belum diberitakan kepada mereka, atau kerajaan Allah tidak ada pada mereka? Jawabannya memang iya dan iya. Makanya Yesus pernah bilang begini, bercakap-cakap sama orang Yahudi ya. Dia bilang gini, orang Yahudi nanya, hukum apakah yang terutama, dan ya hukum apakah yang terutama? Ya, terus Yesus jawab kan, itu di Markus 12 ya. Yesus jawab, dengarlah hai Israel. Ya, hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus masih ngulang. Ya, inti dari hukum Taurat itu. Masih ulang, perhatiin nih teman-teman. Ahli Taurat itu menjawab Yesus, tepat guru, benar katamu itu. Ya,
memang mengasihi Dia, Allah, dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus jawab apa? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti kalau dibilang engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, maksudnya apa? Sudah di kerajaan Allah belum? Sudah dekat. Ya. Engkau tidak jauh berarti sudah dekat. Tapi apakah sudah di situ? Belum. Belum. Itu menarik kan? Jadi kitab para nabi, hukum Taurat itu berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Setelah itu kerajaan Allah diberitakan. Dalam percakapan dengan orang Yahudi dan ahli Taurat ini, jelas-jelas Yesus bilang, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Jadi mereka yang taat pada dua hukum itu belum ada di dalam kerajaan Allah loh. Sementara tiba-tiba saya dan saudara dibilang apa? Dipindahkan dari dalam maut ke dalam kerajaan anaknya gitu. Apa itu? Tiba-tiba begitu. Hebat kan? Rahasia yang tersembunyi. Gitu. Nah, makanya kalau teman-teman perhatiin perjanjian damai ini, akhirnya muncul kan, memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Perempuan yang di sumur itu bilang, adakah kau lebih besar dari bapak kami Yakub? Gitu. Dia mau bawa cerita itu kan, ya cerita cerita Yakub gitu ya, untuk sampai ke masanya dia gitu kan. Tapi Yesus bilang mulai sekarang ini, ya. Saya ulang saudara ya, tadi percakapan Yahudi dan orang ahli Taurat, orang Yahudi dan Yesus itu ada di Markus pasal 12 ya. Sorry, saya harus kasih tahu ya, karena kita kan harus basisnya ayat ya. Markus pasal 12 ayat yang ke-28 sampai 34 nanti sampai 34, 28 sampai 34. Nanti saudara baca. Menarik di situ. Kalau kita tiba-tiba mendengar Yesus bilang engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Oh, nyambung banget tuh sama Yesus bilang di Lukas berapa? 16 ayat 16 gitu ya. Bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Sejak itu kerajaan Allah diberitakan. Baru diberitakan kan? Kapan ada di antara kamu? Menarik kan? Iya kan kita mau ngejar ini kan. Ini kan hukum perdamaian udah jelas tadi kepada Abraham satu kan, lengkap kan, sudah. Sekarang tempat kudusku ada di tengah-tengah kamu, gitu. Kapan kerajaan Allah itu, yaitu tempat kudusnya Allah itu ada di tengah-tengah kamu? Galatia 4 ayat 6. Nah, secara peristiwa dulu nih teman-teman, secara peristiwa. Kan tadi ada peristiwa kan, kalau Abraham itu ada peristiwa kan, gitu. Nah, secara peristiwa ya tadi Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Ayat 16 dan 17 kan. Kata penting di situ adalah apa? Roh Kudus dicurahkan. Ya. Sudah perhatiin ayat 17. Demikianlah firman Allah bahwa aku Allah akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia. Mantap ya? Gitu. Dicurahkan ke atas semua manusia. Nah, sejak itu maka Allah memiliki nah ini ada yang menarik ya. Ini ada yang menarik. Jadi sebelum ini teman-teman, Injil ya, Injil. Mana tadi? Aduh, sebentar. Ini munculnya. Ini ya.
Gini nih, Injil itu, ya, Injil kepada Abraham ini kan, Injil kepada Abraham. Sebelum ini terjadi, selalu dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah, gitu. Injil itu kekuatan Allah. Cahaya Injil itu ada di dalam Kristus. Nah, itu menarik tuh, ya. Injil itu kekuatan Allah, tapi cahaya Injil itu ada di dalam Kristus. Nah, coba ayatnya ada di mana? Harus tuh, ya, dua ayat itu. Itu jembatannya dulu. Tadi kan Injil kepada Abraham. Nah, ini harus bicara Injil kan? Injil itu kekuatannya Allah. Injil kepada Abraham, dan kemudian apa? Cahaya Injil itu adalah, ya, nampak pada wajah Kristus. Nah, kan? Cahaya Injil itu nampak pada wajah Kristus. Roma 1 ayat 16 dan 17. Coba dibaca. Di bawah perikop Injil kekuatan Allah. Oh, kamu baca ini ya, terjemahan baru ya. Ya, kamu baca dari mana itu? Roma 1 ayat Enggak, tadi kamu bilang perikopnya apa? Injil itu kekuatan Allah. Oh, kirain kekuatan ilah. Ya, oke. Allah. Oke, terus lanjut. Soalnya sekarang ada terjemahan baru itu ada beberapa kata Allah diganti ilah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itu mengenai Injil adalah kekuatan Allah. Terus 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Oke, 2 Korintus 4. Iya, lanjut Pak. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Menarik ya. Jadi ada cahaya Injil, ya, yang merupakan kemuliaannya Kristus, ya, cahaya Injil yang nampak pada wajah Kristus yang adalah gambar kemuliaan Allah, ya. Nah, teman-teman perhatiin nggak, ya? Kita bahas ini nih karena ujungnya ada di sini, ya. Ya, ujungnya ada di sini. Ini adalah di antara nih, ini baru antaranya nih. Memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ya kan? Nah, tidak mungkin Allah memberikan tempat kudusnya di tengah-tengah manusia. Nggak mungkin. Kalau Allah tidak berdamai, kalau tidak ada pendamaian antara Allah dan manusia. Gitu. Dan pendamaian itu adalah di dalam anaknya. Gitu. Di dalam anaknya. Melalui pengorbanan Yesus. Gitu. Dan teman-teman harus tahu nih, ya, bahwa kenapa Yesus harus dihukum mati? Ada yang tahu nggak? Kenapa Yesus harus dihukum mati? Apa jawabannya? Siapa yang menghukum mati Yesus? Kan bisa saja kan, ada cara lain. Gitu. Tapi ceritanya tahu nggak? Siapa yang menghukum mati Yesus? Itu dulu. Siapa yang menjatuhi hukuman mati kepada Yesus? Ini kita mau bicara mengenai
bahwa pendamaian ini ada caranya gitu. Pendamaian ini ada caranya, yaitu Allah mengutus anaknya gitu. Allah mengutus anaknya. Ada orang yang percaya bahwa Yesus nggak sampai mati. Dia datang, dia juga terangkat, tapi dia nggak sampai mati. Nah, jadi kita harus tahu bahwa betul nggak Yesus sampai mati. Teman-teman? Allah yang menjatuhkan hukumannya. Hah? Coba teman-teman baca di Markus pasal 12. Eh, 14, Markus 14. Ayat 60 sampai 62. Atau ini deh, saya coba ini. Boleh, boleh. Markus 14, 60 sampai 62. Markus 14 ayat 60. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Oke, teman-teman lihat, dikatanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tuduhannya apa? Kan tuduhan ini yang membuat dia dihukum, kan? Kan gitu kan? Orang dihukum berdasarkan tuduhan atau dakwaan. Dakwaannya apa? Tuduhannya apa? Yesus adalah anak Allah. Itu Yesus adalah Mesias. dituduh, kan nggak mungkin dituduh anak Allah. Tuduhannya apa? Menjadi Allah ya. Dia akan merubuhkan bait suci. Iya, oke. Itu benar, tapi jadi tuduhannya apa? Kan mereka nggak setuju kan? Tuduhannya apa? Hmm? Apa tuduhan kepada Yesus? Menyamakan diri dengan Allah ya. Apa itu Pak kalau menyamakan diri dengan Allah? Menurut orang Yahudi itu apa? Itu melanggar hukum Taurat kan? Iya, apa namanya itu? Udah Menghujat Allah. Menghujat Allah. Menghujat Kan? Allah. Jadi tuduhan, nah teman-teman bisa baca ulang di dua kali ya, di Yohanes 10 ayat 36. Yohanes 10:36, "Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah." Nah, jadi tuduhannya adalah dia menghujat. Dia menghujat Allah. Nah, hukuman untuk orang yang menghujat Allah apa menurut orang Yahudi? Hukuman mati. Imamat 24 ayat 16.
Ada yang baca? Ada yang dapat? Ayo, Imamat 24 ayat 16. Cepet-cepet. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, Oke. haruslah Jadi dihukum jelas mati. kan? Gitu. Jadi dasarnya, jadi siap. Oke, kita kembali ya. Kita kembali dulu. Ini cerita sederhana, tapi ngurut. Ya. Jadi bagaimana Allah itu berdamai dengan manusia lewat penebusan Yesus, karya Yesus. Nah, Yesus benar nggak melakukan karya itu? Benar nggak? Nah, ceritakan gimana caranya. Nah, Markus 14 bahwa di depan apa tadi? Di depan mahkamah agama. Oke? Jadi dia di depan mahkamah agama dan yaitu apa? Imam besar kan? Di depan para imam besar di mahkamah agama, ya. Dikatakan ya di ayat 6, maka imam besar bangkit, kan gitu. Jadi di depan imam-imam besar dia didakwa gitu. Dia didakwa bahwa engkau menghujat Allah, dan menghujat Allah itu hukumannya hukuman mati. Itu jelas. Jadi apakah Yesus harus mati? Memang harus mati karena kenyataannya bahwa ketika dia berkata bahwa aku ini, nah teman-teman perhatiin ya di Markus 14 itu dia berkata-kata 3 hal di situ, ya. Karena orang Yahudi kan tanya begini, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji, gitu, ya. Dibilang, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ya, orang Yahudi nggak boleh ngomong Allah kan, yang terpuji. Jadi, apakah engkau Mesias? Satu, Mesias. Yang kedua, apakah engkau anak Allah? Dan dia jawab, akulah dia. Di ayat yang ke-62 itu, dia sambung, dia tambahin satu lagi title. Engkau akan lihat anak manusia. Jadi Mesias, anak Allah, anak manusia. Nah, gelar anak manusia ini tuh dari mana sih anak manusia ini? Dalam kitab Daniel, ya. Jadi sejak awal memang ada anak manusia ini. Anak manusia ini bukan berarti anaknya manusia, seperti anak tangga bukan anaknya si tangga kan gitu, atau apa? Anak bangsa bukan anaknya bangsa, ada ibu bangsa enggak kan? Gitu. Memang menjadi apa? Menjadi memang ada memang menjadi satu menjadi satu pribadi sendiri gitu ya, anak manusia kan. Nah, saudara kalau mau lihat siapa anak manusia itu yang disebut engkau kan gini. Kan orang Yahudi bilang begini, engkau Mesias, anak dari yang terpuji. Yesus bilang, akulah dia. Tapi dilanjutkan dengan kata-kata, kamu akan melihat anak manusia. Tetapi kata-kata itu juga luar biasa loh, ayat 62 itu. Dia bilang begini, teman-teman. Engkau akan lihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Dan kemudian dia lanjut dengan dan datang di tengah-tengah awan di langit. Jadi 2 hal yang sangat besar langsung dia sebut. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Ini Daniel udah nubuatkan itu, udah pernah lihat. Kita lihat ya. Daniel pasal 7 ayat 13. Daniel pasal 7 ayat 13. Ini ngurutnya teman-teman ya. Saya tuh mau menceritakan kalau saudara ditanya, benar tuh Yesus mati, jangan-jangan diganti sama Yudas. Ini jawabannya. Gitu. Coba kasih lihat Yesus sendiri yang ngomong. Gitu. Jangan kata-kata Paulus gitu. Nah, itu sering tuh. Ya, saudara bisa imannya bisa kabur juga tuh. Kalau harus tahu ya. Daniel pasal 7 ayat 13 yang mudah-mudah. Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Jadi ada penglihatan malam itu.
tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ya, jadi sejak awal Daniel udah pernah lihat anak manusia itu datang kepada yang lanjut usia. Luar biasa. Itu persis dengan Wahyu 22. Ya Tuhan. Ayat 1 bahwa ada tahtanya Allah yang lanjut usia, itu di kitab Wahyu disebut lagi kata-kata itu. Dan ada tahta anak domba, sang anak manusia. Wah, luar biasa. Jadi dari anak manusia, anak domba. Anak domba, kenapa anak domba? Kenapa anak domba? Oh, itu hal yang paling mahal di kerajaan sorga itu, di kerajaan Bapa. Karena yang sanggup gitu, ya, yang sanggup memberikan dirinya untuk menjadi korban itu adalah hanya Yesus, sang anak domba ini. Makanya gelar anak domba itu dipakai, ya, di kerajaan Bapa. Nah, jadi teman-teman, dia anak manusia. Jadi betul kan bahwa dia pasti mati. Karena apa? Ketika dia bilang, akulah Mesias, akulah anak yang terpuji atau anak Allah, dan akulah anak manusia, maka dia menghujat. Menurut hukum Yahudi, menghujat. Itu harus dihukum mati. Jadi harus mati. Betulkah mati? Betul mati. Karena itu kata hukum orang Yahudi. Harus mati. Gitu. Nggak mati. Langsung diangkat. Mati. Karena di depan imam besar, tuntutannya menghujat. Jadi pasti mati. Oke. Nah itu, pasti mati. Nah, sekarang Yesus sendiri yang bilang aku harus mati. Di mana ayatnya? Betul nggak Yesus yang bilang aku harus mati? Kan gitu. Ya? Kan ngantarnya begitu ya, teman-teman. Oke, coba baca. Ini teman-teman dilengkapi ya. Matius 20 ayat 18 dan 19. Menarik ya. Tadi udah ngomong Yesus yang bilang anak manusia. Nah, anak manusia, ingat ya, anak manusia. Anak manusia ini rupanya anak manusia katanya apa tadi? Di sebelah kanan Allah, Bapa gitu. Nah, Daniel lihat sang anak seperti anak manusia. Daniel masih samar-samar seperti anak manusia. Ya, terus Daniel juga nggak mau takabur. Dia bilang yang lanjut usia gitu ya, seperti kemarin Yohanes ya, Rasul Yohanes bilang di Wahyu pasal berapa 4 ayat 2 kan, aku melihat seorang di atas tahta ya. Oke, silakan baca. Matius tadi 20 ayat 18 dan 19. Matius 20 ayat 18 dan 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Amin. Nah, Yesus sendiri yang bilang, oke? Jadi menurut hukum Yahudi, ketika dia mengaku siapa dirinya anak manusia gitu, maka kan dia bilang, akulah dia. Ya, dan ketahuilah bahwa anak manusia ya, ada di sebelah kanan Allah gitu. Oke. Nah, sekarang dia bilang anak manusia itu apa katanya? Akan diserahkan kepada menarik ya, teman-teman ya. Nyambung nggak? Nyambung ya? Coba ya. Jadi tadi kan di depan imam besar, karena tuduhan menghujat Allah, maka dia dijatuhi hukuman mati. Dan Yesus sendiri yang bilang di Matius tadi ya 20 ayat 18. Dia bilang apa? Dan anak manusia akan diserahkan. Jadi dia ngomong konsisten ya, anak manusia akan diserahkan. Ya, kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Sekali lagi saya tanya, kenapa Yesus dijatuhi hukuman mati? Dituduh menghujat Allah. Dituduh menghujat Allah. Itu kata-kata yang paling benar, ya. Karena tuduhan orang imam kepala dan ahli Taurat, ya. Tuduhan dari siapa? Imam-imam kepala dan ahli Taurat.
Ya. Jadi harus gitu. Kan ada orang nih, kebayang ya saudara. Wah, luar biasa kalau bilang, wah, siapa yang membuat orang mati katanya. Itu kan uh, uh, pembunuhan kan? Itu pembunuhan. Kan pembunuhan. Gitu. Kalau pembunuhan tuh dari Allah atau dari iblis? Nah, katanya dari iblis. Oke. Berarti Yesus yang membuat iblis mati. Gitu. Ya kan? Gitu. Jadi kalau tidak ada iblis, tidak ada penebusan. Wah, kacau kan? Salah kan? Logikanya salah. Ya. Kebenarannya tidak di situ. Ya, logikanya salah, kebenarannya tidak dapat. Gitu. Yang benar adalah imam kepala ahli Taurat menurut hukum Yahudi, ya, orang yang mengaku Allah, ya, kan gini loh saudara. Kalau saya bilang anak tangga, itu tangga juga enggak? Nah, gitu contohnya kan. Ini sederhana aja ya. Gitu. Jadi bukan berarti harus ada ayah, harus ada ibu gitu ya. Harus apa ya? Seperti anak saya gitu ya. Bukan berarti harus ada ayah dan ibunya, tapi kalau misalnya anak Allah ya anak Allah, sebutan anak Allah ya. Anak Allah itu dari Allah juga. Kan gitu. Jadi pada saat dia menyebut dirinya anak Allah, nah itu kalau teman-teman mau sekali lagi ya, itu kita bisa baca juga di Yohanes pasal 8. Bukan. Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-34 sampai 36. 34 sampai 36. Tadi belum kan? Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai 36. Yohanes pasal 10 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Amin. Amin. Jadi teman-teman perhatiin ya, ada kata-kata yang menarik di situ ya. Kepada siapa firman itu disampaikan. Ya, kelihatan ya. Kepada siapa firman itu disampaikan. Jadi menurut apa? Jadi menurut apa? Kitab-kitabmu. Menurut apa tadi? Kitab Taurat kamu, ya kan? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, ya? Ya, ini kan, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Ini kata-kata penting juga tuh, teman-teman. Kepada siapa firman itu disampaikan, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Menarik ya? Itu jadi pembahasan lain nanti ya. Tapi dikatakan kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Ya, sedang kitab suci tidak dapat disangkal. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Masihkah kamu mengatakan Dia menghujat Allah? Ya, karena aku telah berkata aku anak Allah, gitu. Kan itu nyambung sama tadi ya, yang di Markus pasal 14 ya. Dia akan bilang, engkaukah Mesias, anak dari yang terpuji? Gitu ya, anak Allah. Dia jawab, akulah Dia.
Nah, di Yohanes pasal 10 ini dia bilang, masihkah kamu berkata aku menghujat Allah kalau aku berkata aku anak Allah? Padahal menurut kitabmu, ya, kitabmu orang Yahudi, kepada siapa firman itu disampaikan, mereka disebut Allah. Gitu. Ya. Itu menarik tuh, ya. Kita bahas, ya. Nah, tapi pendek cerita dari sini, saudara, kelihatan ya bahwa Yesus itu dihukum mati karena pengakuan dirinya bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, dan dia adalah anak manusia. Gitu. Oke? Tuduhan menghujat Allah menjadi satu-satunya ya alasan bahwa dia dihukum mati. Siapa yang buat hukum itu? Allah yang buat hukumnya, bukan iblis. Tidak ada campur tangan iblis kan? Dia dihukum mati kan? Kan memang tuduhan itu harus dihukum mati. Ya, tadi imamat berapa kan? Gitu. Oke, itu real kan? Nah, kemudian dia sendiri, Yesus sendiri, yaitu anak manusia. Dia sendiri menyebut diri anak manusia di Matius 20 tadi ya. Teman-teman kalau kita mau baca lagi ya, Matius 20 tadi, kemudian ini, coba baca Lukas 24 ayat 7. Tadi kan bicara begini, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Nah, sekarang Lukas 24 ayat 7. Yandri belum? Lukas 24 ayat yang ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Menarik ya. Jadi bukan hanya kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, tetapi kepada orang-orang berdosa. Lengkap ya. Oke, saudara catat benar-benar ini cerita sederhana tapi urut dan clear and clean. Dan yang menarik di sini teman-teman, yang menarik di sini itu adalah dijelaskan bahwa matinya bagaimana? Dijelaskan kan? Matinya kan dihukum mati. Dihukum matinya gimana? Disalib. Disalib. Jadi kalau ada orang bilang enggak disalib, terus dia bilang orang lain yang disalib, loh Yesus sendiri yang kemudian mengatakan disalib, anak manusia itu harus disalib, gitu, ya. Oke, itu jadi mati dan kemudian disalib, dan kemudian dia sendiri yang berkata bahwa akan bangkit pada hari yang ketiga. Oke? Nah, jadi lengkap ya teman-teman. Yesus sendiri yang berkata, aku harus diserahkan kepada imam-imam kepala ahli Taurat dan kepada orang-orang berdosa. Lengkap tuh. Semua yang ada di Golgota, Via Dolorosa masuk dalam absen. Kan? Ahli Taurat, imam kepala, dan orang-orang berdosa. Ya, diserahkan. Untuk apa? Disalib. Jelas disalib, ya. Ini adalah hukuman mati. Jadi disalib sampai mati. Ya, jelas. Dan kemudian dia katakan tetapi akan bangkit kembali kan pada hari yang ketiga. Nah, teman-teman kalau rangkum itu ya, kembali ke Markus pasal 14 tadi, dia bilang gini, dan engkau akan melihat katanya, anak manusia itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Dia diangkat dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah. Itulah teman-teman, itulah yang disebut cahaya Injil. Ya, itulah yang disebut cahaya Injil. Yang adanya itu ada di dalam Yesus. Ya, yang tadi dibaca Pak Tadus ya, 2 Korintus 4 ayat 4 ya. Coba ulang lagi 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya
telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ulangin kalimat terakhirnya. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, kalau saudara coba mendeskripsikan kemuliaan Kristus itu apa sih? Gitu, yang merupakan cahaya Injil. Saudara coba, nih ya, ini penting sekali ya. Kita nggak bisa masuk ke tempat kudusku ada di tengah-tengah mereka kalau ini nggak ada, kalau karya ini nggak ada. Inilah yang sangat membedakan kan. Tiba-tiba ketika Yoel menubuatkan bahwa roh Allah itu harus dicurahkan, itu ada karya Allah yang harus terselenggara dan terselesaikan gitu. Baru Roh Kudus itu dicurahkan gitu. Ya, baru Roh Kudus itu dicurahkan. Dan Yesus yang katakan kepada murid-murid, jangan kemana-mana sebelum Roh Kudus itu dicurahkan. Dia bisa berkata begitu ketika apa? Ketika Allah itu sudah berdamai dengan manusia. Dan Yesus itu adalah karya perdamaian itu. Oke? Nah, karya pendamaian itu itulah kemuliaan Kristus itu. Ya, kemuliaan Kristus. Itulah cahaya dari Injil. Injil yang adalah kekuatan Allah. Kita balik ya teman-teman ya. Jadi Injil atau kabar baik itu adalah kekuatannya. Dia sampaikan kepada Abraham. Injil kepada Abraham. Sekarang lewat anaknya sendiri, anak tunggalnya kan, yaitu Yesus yang adalah cahaya dari Injil itu. Cahaya dari Injil itu rupanya itu tergenapi. Tergenapi itu di dalam apa? Di dalam kemuliaannya Kristus. Saudara bisa jawab nggak dengan singkat? Kemuliaan Kristus itu apa? Satu kata saja. Satu kata. Kemuliaan Kristus itu apa? Injil. Cahaya Injil yang merupakan kemuliaan Kristus. Injil itu kabar baik. Kemuliaan Kristus itu apanya? Penderitaannya. Betul kan? Nah, ya, Markus 24 ayat 26 ya. Lukas 24:26. Lukas 24 ayat 26. Ya kan? Betul ya? Ya, Markus hanya sampai 16. Ya, Lukas 24 ayat 26. Jadi ya, ini kita udah gampang merangkai nih karena kita udah banyak tahu ya. Jadi kemuliaan Kristus itu penderitaannya. Nah, penderitaan Kristus itu apa, teman-teman? Yang kita cerita tadi, ya. Bahwa pertama apa? Dituduh menghujat Allah. Ya kan? Dituduh menghujat Allah. Karena menghujat Allah, ya, dia harus dihukum mati, gitu. Nah, dia sendiri berkata, aku harus diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kepada orang-orang berdosa untuk apa? Untuk dihukum mati. Tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah penderitaannya. Dan penderitaan Kristus, pernah saya bilang, itu seperti satu keping mata uang yang punya dua sisi. Ya kan? Satu keping mata uang yang punya dua sisi. Ya, penderitaannya Kristus itulah kemuliaannya. Penderitaan Kristus itulah kemuliaannya. Jadi kalau kita bilang kemuliaan Kristus itu adalah cahaya dari Injil itu, wah, itulah benar-benar yang jadi kekuatannya Allah. Injil kepada Abraham. Nah, udah mulai masuk nih ya, teman-teman. Jadi ini perjanjian damai, ya. Allah mengadakan perjanjian damai ini. Pertama, Injil kepada Abraham, ya. Tadi Galatia 3 ya, ayat 8 ya. Dan apa? Kejadian 12 ayat 2 dan 3.
dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka selama-lamanya. Ini tidak bisa terjadi, gitu ya. Mengenai tempat kudusnya ini ada di tengah-tengah manusia, ya. Yang tadi dibahas di Kisah Para Rasul 2 ayat berapa? Tadi ayat 17 kan? Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itulah tempat kudusnya Allah yang ada di tengah-tengah manusia. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena apa? Karena ada korban pendamaian antara Allah dan manusia. Yaitu apa? Itulah Injil. Karena memang Injil lah kekuatan Allah itu. Dan cahaya dari Injil itu ada di dalam kemuliaannya Kristus. Kemuliaan Kristus itu adalah penderitaannya Kristus. Gitu, ya. Makanya ya 2 Korintus 4 tadi ayat 3 ya, Pak Tadus tadi baca itu, dia bilang apa? Ya, kalaupun Injil ini tidak dapat diterima, ya, kami sudah sampaikan, itu karena apa katanya? Karena mereka apa? Ditentukan dari binasa. Dibutahkan oleh ilah zaman. Dibutahkan oleh ilah zaman, gitu. Dan yang menarik ini, dibutahkan oleh ilah zaman sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil. Itu luar biasa itu, ya. Mereka tidak dapat melihat cahaya Injil itu. Nah, teman-teman, dengan Kristus yang adalah korban pendamaian, ini saudara lihat ya. Jadi perjanjian damai, gitu ya. Kristus yang adalah korban pendamaian itu yang kemudian apa? Itu yang kemudian memperdamaikan Allah dan manusia, sehingga Allah memberikan tempat kudusnya di tengah-tengah manusia untuk selama-lamanya. Itulah Roh Kudus yang dicurahkan ya di Kisah 2 ayat 17 tadi kan. Demikianlah firman Allah menurut kitab Yoel kan. Yoel pasal 2 ya. Itu kan di referensi oleh Petrus kan, ya, bahwa aku akan mencurahkan rohku, katanya ya, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan itulah janji damai Allah. Itu apa? Perjanjian yang kekal itu memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Makanya saudara, ketika dan itu dicurahkan, ya, dicurahkan artinya selama-lamanya ada di situ, ada di dalam manusia, ya. Makanya teman-teman, Paulus ya berkata saya lupa ya di mana ya, di 1 Korintus berapa? 6 ayat 19 ya, nggak salah ya, mengenai bait Roh Kudus ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tempatnya Roh Kudus berdiam, gitu, ya kan? Roh Kudus. Ada 2 ayat itu, ya, ada 2 ayat itu. Coba cari ya. Kalau nggak salah 1 Korintus 6 ayat 19 satunya, ya. 6 ayat 9, 16 ayat berapa gitu ya. Jadi tidak tahukah kamu bahwa 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Ada satu lagi di tempat lain. Ya. Jadi kamu ini adalah bait, ya. Kamu adalah tempat, ya. Tempat berdiam, ya. Tempat kudusnya Allah itu berdiam di tengah-tengah kamu. Nah, kalau Allah berdiam, ya, kalau Allah sendiri, tempat kudus Allah itu ada di tengah-tengah kita, maka itu yang disebut Yesus, kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu. 1 Korintus 6 ayat 19. Oke, itu saya tadi. 1 Korintus 6 ayat 19. Oke. Itu dicatat teman-teman. Ini cerita tuh ngurut sekali nih, ya. Nanti saudara bisa jelaskan dari Yehezkiel ini, karena kan Allah yang menjadi orkestrator, ya. Injil kepada Abraham. Kemudian apa? Injil yang datang melalui Yesus Kristus. Karena dia adalah cahaya Injil itu, yaitu kemuliaan Kristus itu yang merupakan cahaya Injil. Orang kalau tidak bisa melihat cahaya Injil itu, dia tidak mungkin berbalik kepada Allah.
Dan kalau dia tidak berbalik kepada Allah, selubung itu tidak diangkat dari dia. Gitu. Itu yang dikatakan dibutahkan oleh ilah zaman. Itu yang dikatakan pikirannya tumpul, begitu, ya. Dia tidak dapat menerima. Karena apa? Karena dia tidak mampu melihat cahaya Injil itu. Yaitu apa? Kemuliaan Kristus, yaitu penderitaannya, gitu. Itulah cahaya dari Injil itu, ya. Nah, Injil lah kekuatan Allah itu. Allah memakai Injil untuk sampai kepada manusia melalui Abraham, melalui Yesus. Nah, bagian yang terakhir, kita ada 10 menit ya, bagian yang terakhir, perjanjian damai itu. Nah, ini teman-teman ya. Tempat kediamanku pun, wah, ini teman-teman perhatiin ya. Ini di dalam satu ayat nih, ya kan? Dirangkum kan? Tapi tiba-tiba ini itu disendirikan nih. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Harusnya kan bisa dan juga dong di sini ya. Ini dan gitu ya. Tapi enggak loh saudara. Itu kelihatan sekali bahwa memang ini terjadi kemudian gitu. Ini kan semua udah terjadi kan? Injil kepada Abraham, Injil melalui Kristus, ya kan? Yaitu Kristus yang adalah cahaya Injil, ya, yang merupakan kekuatannya Allah. Tapi itu kan belum ujung atau belum akhir daripada kasihnya Allah, gitu. Kasihnya Allah itu ujungnya di mana? Ini loh, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, gitu. Akan ada pada mereka. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Itu yang disebut di Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 7 nih saudara ya. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ya. Saudara, tadi malam. Oh enggak, kemarin malam ya Pak Tadus ya, kita ngobrol ya. Setelah Zoom tuh saya masih ngobrol sama Pak Tadus. Ya. Teman-teman lihat. Nah, Pak Tadus kita bisa lihat di sini. Kan gimana caranya Abraham tahu bahwa ada kota Allah gitu? Gimana? Dikasih tahu nggak sih? Ada nggak ayat dalam Alkitab bilang Abraham itu dikasih tahu kota Allah itu? Kan nggak ada. Penulis kitab Ibrani aja yang mengisahkan begitu. Tapi bagaimana mungkin ya? Mungkin saja saudara bisa lihat dari urutan ini kan? Karena apa? Karena Allah yang memanggil dia, Yahweh Elohim itu memanggil dia keluar dari Ur Kasdim ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia tahu itu pasti tempatnya Allah. Itu pasti tempat kediamannya Allah gitu. Jadi dari mana dia tahu? Karena Allah yang memanggil dia pasti membawa ke tempat kediamannya. Bahkan menarik, Abraham bilang, bahkan bukan Kanaan. Bahkan bukan Kanaan. Nah, itulah yang membuat Allah melihat dia memperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, memperhitungkan sebagai kebenaran. Memperhitungkan sebagai kebenaran. Memperhitungkan sebagai kebenaran. Makanya saudara-saudara tahu nggak? 1 Yohanes 3 ayat 3 itu luar biasa. Saudara kalau menaruh pengharapan kepada menaruh pengharapan kepada satu kebenaran, yaitu menjadi sama seperti dia dan melihat dia dalam keadaan sebenarnya dan melihat kemuliaannya, begitu kan? Di ayat 2 itu ya, kalau disambung dengan Yohanes 17 ayat 24, itu pasti menyucikan. Itu pasti menguduskan saya dan saudara. Ayat itu bilang gini loh, seperti dia yang adalah suci. Nggak mungkin kita memperoleh bagian dalam kekudusan Bapa kalau tidak dapat menjadi suci seperti Kristus yang adalah suci, kan gitu. Nah, bagaimana orang menjadi suci seperti Kristus adalah suci? Wah, gimana ini ya? Oke, oke. Nanti saya jelaskan itu, tapi saya ingin rangkumkan dulu di sini ya. Lompat, tapi enak tuh lompat ke situ nanti ya. Nah, teman-teman, jadi Abraham tahu dipanggil Allah, dan Abraham tahu bahwa itu pasti ke tempat kediamannya Allah.
Cuman Abraham tidak mengerti pada saat itu bahwa itu adalah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Itulah kota Allah, itu adalah kota Allah, kota yang kudus. Namanya kan kota Allah, kota yang kudus gitu. Yerusalem surgawi. Gitu. Dia nggak tahu gitu. Tapi dia tahu bahwa itu adalah tempat kediaman Allah. Sehingga Kanaan pun dia nggak anggap, dia anggap sebagai apa, Pak Tadus? Coba baca ayatnya itu, Pak. Dengar nih teman-teman ya. Ayat itu menarik. Ibrani 11 ayat 89 ya. 9, 10. 9-10, oke. Mulai dari 8 bisa. Boleh Pak, silakan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahuinya tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Luar biasa. Saya tuh terharu mendengar bacaan itu. Hebat sekali Abraham itu menerobos ini loh, saudara. Menerobos sampai sini nih. Jadi dari sini dia tahu kan, dia tahu di sini, tapi menerobos sampai sini loh. Gitu. Jadi bahkan dia bilang itu apa? Tempat asing. Tempat asing apa katanya, Pak? Ya tempat asing ya, tempat asing. Ayat 9 tadi. Tanah asing. Tanah asing. Terus? Dan di situ ia tinggal di kemah. Oke. Tanah asing tinggal di kemah. Saudara bisa kemah 10 tahun? Nggak bisa ya. Kemah 5 tahun? Nggak. Kemah ya seminggu lah ya. Artinya tempat sementara gitu. Jadi dia tanah asing berkemah. Jadi karena apa katanya? Karena apa di ayat 10-nya? Kan dia menanti-nantikan satu kota gitu. Tuh kebayang tuh Pak Tadus. Yaitu. Karena apa? Karena Allah itu berjanji bahwa ada tempat kediamanku nanti ada di tengah-tengah manusia itu. Nah, teman-teman, jadi hari ini ketika engkau dan saya padamu ya, roh Allah itu telah dicurahkan, maka pasti sekarang dengan terang benderang roh itu akan memimpin saya dan saudara ke dalam satu kebenaran bahwa apa? Satu hari nanti akan ada kemah Allah gitu ya. Kemah Allah di tengah-tengah manusia. Dan di sini Allah itu akan diam bersama-sama dengan mereka. Saudara kalau perhatikan di Wahyu pasal 22, itu tiba-tiba ada tahta Allah dan tahta anak domba itu di tengah-tengah manusia, gitu, ya. Di tengah-tengah manusia. Tahta Allah itu di tengah-tengah manusia, ya. Memang Allah itu untuk selama-lamanya tidak dapat kelihatan, saudara, tetapi kemuliaannya itu menerangi ya seluruh kota Allah itu. Dan Yesus itu, anak domba itu adalah cahaya daripada kemuliaan itu. Makanya kemuliaannya itulah yang kemudian Yesus bilang, aku mau mereka yang kau berikan kepada aku itu melihat kemuliaanku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau saudara perhatikan di sini ya, kemarin saya sudah jelaskan tapi saya ulang ya, mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini kan sama nih, ya. Tempat kediamanku akan ada di tengah-tengah mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bayangkan nggak? Saudara bayangkan nggak? Yehezkiel nih cerita itu, kemudian tiba-tiba Rasul Yohanes menerima wahyu itu. Sama. Luar biasa loh. Ya. Jadi akhir dari ceritanya Allah ingin gitu berdiam di tengah-tengah manusia gitu. Ini saudara ya, kemah Allah di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini kan dibalik aja kata ini ya. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
di ayat 7 dari Wahyu pasal 21. Jadi 4 ayat kemudian, tiba-tiba kata umat ini berganti. Menjadi anak. Menjadi anak, ya. Jadi aku akan menjadi, aku di sini siapa? Allah. Allah Bapa. Aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Siapa yang bisa membuat saya dan saudara menjadi anak Allah? Allah sendiri. Allah sendiri. Dengan cara? Mengangkat menjadi anak. Mengangkat menjadi anak. Oke, pengangkatannya lewat cara apa? Pendamaian di dalam Kristus. Pendamaian di dalam Kristus. Caranya? Nah, coba baca Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Amin. Lanjut. Ayat 4-5. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat Jadi 6, caranya jadi anak gimana? harus menjadi ahli waris. Nggak ada. Ini loh. Kan caranya jadi anak itu ini nih, supaya kita diterima menjadi anak. Sebelum jadi anak, berarti umat, kan gitu. Umat biasa aja, umat. Kamu umatku. Sekarang relationship-nya jadi sangat dekat, yaitu menjadi anak. Gitu. Ya. Jadi kita jadi anak Allah itu bukan karena usaha kita. Itu harus persis, saudara tahu. Itu nggak boleh dikurangin. Dan kalau dibilang ada hyper grace, nggak bisa ditambahin. Memang itu sudah sempurna. Allah yang membuat kita jadi anaknya. Caranya gimana? Nggak ada ayat lain, memang ayat ini nih. Ya, dengan cara Allah mengutus anaknya, terus lahir di Bethlehem, gitu. Kemudian apa? Ini ngeri sekali nih, takluk pada hukum Taurat. Sama seperti juga anak-anak manusia itu juga takluk pada hukum Taurat. Ini yang menurut Roma 8 ayat 3 kan? Karena apa? Taurat itu tidak berdaya terhadap daging. Gitu. Nggak ada. Caranya apa? Allah mengutus anaknya ke dalam daging. Ya, daging yang adalah dosa, oleh dosa katanya, sehingga dijatuhi hukuman itu di dalam, ya itulah yang dibilang tadi kan, harus mati dengan cara disalib, gitu ya, kemudian bangkit dari situ, supaya kita diterima menjadi anak, gitu. Jadi karena kita anak dulu, baru karena kamu adalah anak, jadi anak dulu, baru Allah menyuruh roh anaknya ke dalam saya dan saudara. Roh itulah yang membuat kita berkata, Aba Bapa, gitu. Gitu kan? Makanya bisa benar-benar ya dengan tulus berkata, Bapa kami yang di surga. Tanpa saudara geli, ya, Bapa kami yang di surga. Itu karena apa? Karena roh Allah itu ada di dalam saya dan saudara. Ya, tempat kudusnya Allah itu ada di dalam saya dan saudara. Nah, tujuan kita yang paling terakhir adalah apa? Seperti Abraham. Karena dimulai dari Injil kepada Abraham. Saudara harus terinspirasi dengan itu. Abraham bahkan dikatakan tadi di tanah, apa katanya tadi Pak? Terus tadi apa? Tanah asing dan berkemah. Saudara dan saya menumpang di dunia ini. Saudara dan saya perantau di dunia ini. Itu benar-benar memerdekakan saya dan saudara. Di dalam keadaan merdeka sajalah saudara dan saya bisa bertanding. Kalau dibelenggu, nggak bisa bertanding. Nah, saudara harus merdeka bahwa kita di sini itu di tanah asing. Tanah asing. Kita sedang berkemah. Mohon maaf, kalau saudara di sini berkemah, tidak punya tempat yang tetap, ya,
Memang sedang menunggu rumah yang sesungguhnya. Gitu. Beneran. Saudara, kalaupun saudara dipercaya punya tempat tinggal yang tetap, ya bertanggung jawablah kepada Tuhan. Gitu. Maksudnya bayar listrik, bayar PAM. Iya beneran. Tapi ini saudara, kalau sampai saudara terikat ke situ, saudara tidak punya iman seperti Abraham. Nggak punya. Dan orang yang tidak merdeka nggak mungkin sedang bertanding. Orang yang tidak bertanding nggak mungkin menang. Wahyu 21 ayat yang ke-7, barang siapa menang, mereka itulah yang menjadi anakku dan aku menjadi Allahnya. Itulah janji, perjanjian damai, perjanjian yang kekal yang berujung pada kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Mereka akan, katanya apa? Allah akan membentangkan kemahnya di antara mereka. Tidak ada yang lebih wow gitu saudara dibanding apa? Dibanding suasana itu. Nah, terpujilah Kristus. Kita tutup dalam doa ya. Bapa, kami tidak henti-hentinya menaikkan syukur kepadamu karena kebenaran yang selalu Engkau singkapkan di dalam pikiran kami, yaitu karena Engkau menuntun kami melalui kehadiran-Mu sendiri, kehadiran-Mu melalui Roh-Mu sendiri, memimpin kami Tuhan, sehingga setiap kali kami rindu, kami berpaling kepada Engkau, setiap selubung itu Tuhan dibukakan, sehingga semakin melimpah penyingkapan itu di dalam pikiran kami, di dalam batin kami. Kami limpah dengan syukur, kami limpah dengan sukacita. Pengharapan itu menjadi kekuatan kami. Apapun keadaan kami hari ini, kami percaya semua ini pasti akan berlalu. Dan kami tahu bahwa sukacita, damai sejahtera yang sesungguhnya itu Tuhan akan nyatakan bagi orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang memisahkan diri dari semua hal yang menjadi hikmat dunia, yang menjadi tujuan dunia. Terima kasih Bapa untuk firman ini. Biar setiap firman ini memerdekakan kami. Setiap firman ini membawa kami ke dalam kekuatan, ketekunan di dalam pertandingan. Setiap firman ini menuntun kami meraih mahkota kemenangan di dalam Kristus. Terpujilah Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang agung. Kepadamulah pujian penyembahan kami, pengagungan kami. Kepadamulah rasa syukur kami angkat kepadamu. Apapun sepanjang hari ini yang kami telah kerjakan, apapun hari ini yang membuat kami lelah, kami mau bawa semuanya itu ke dalam tangan-Mu, bahwa itu semua tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran-Mu, kemurahan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau yang diberkati Tuhan, Engkau yang percaya. Bersama dengan saya katakan amin. 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 Amin.